Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat website yang praktis, tentunya tanpa coding, menggunakan content management system WordPress. Nah, tapi sebelum itu kita alangkah baiknya kita perkenalan sedikit tentang apa itu website, supaya nanti ketika kita mulai membuatnya kita lebih sedikit familiar dengan website itu sendiri. Baik, di sini saya sudah ada materi sedikit. Yang pertama yaitu modul pertama, pengenalan website, domain dan hosting. Nah, yang pertama, website itu apa? Situs web atau dalam bahasa Inggris yang biasa kita sebut website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, teks, gambar atau gambar gerak atau gambar diam, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya, baik bersifat statis maupun dinamis. Nah, semua halaman tersebut dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau yang sering kita sebut sebagai hyperlink. Nah, website di sini kalau diumpamakan itu seperti rumah gitu ya. Kita punya rumah gitu. Nah, rumah itu ada beberapa sekat-sekatnya, ada halaman-halamannya, ada tempat-tempatnya masing-masing. Ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada garasi dan lain sebagainya. Nah, hyperlink itu dihubungkannya itu menggunakan jalannya. Jadi jangan sampai kamar tidur itu nggak ada pintunya, pintu-pintunya ditutup semua, jadi nggak bisa mengakses ke kamar mandi. Jadi itu kalau diumpamakan sebagai rumah tuh. Nah, pada saat ini website itu sangat penting gitu ya, bagi khususnya perusahaan-perusahaan kecil ataupun para seperti blogger dan lain sebagainya. Itu sangat penting karena apa? Karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang, hampir semua orang mencari informasi melalui website. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak punya website, khususnya bagi para UMKM gitu ya. Nah, apa saja jenis-jenis website yang umum digunakan atau umum dibuat oleh orang-orang khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu web blog, ada website company profile, ada website toko online, ada forum, marketplace, membership dan masih banyak lain sebagainya. Jadi web blog ini biasanya digunakan oleh para blogger. Mereka biasanya menulis informasi-informasi terkait niche-niche tertentu, baik itu tentang teknologi, kesehatan, pendidikan atau apapun. Nah, biasanya kalau web blog ini untuk itu. Terus selanjutnya untuk website company profile biasanya digunakan untuk perusahaan mengenalkan profil company-nya atau perusahaannya, profil perusahaannya. Selanjutnya website selain perusahaan juga seperti sekolah juga bisa menggunakan website company profile ini. Selanjutnya website toko online. Nah, sekarang ini yang sangat booming yaitu tentang toko online, khususnya apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Selama setahun kemarin banyak toko-toko offline itu tutup, maka banyak sekali UMKM yang mulai go online gitu. Nah, jadi kalau kalian UMKM, kalau kalian punya UMKM, punya usaha tapi belum punya website, maka cepet-cepetlah buat website. Terus yang selanjutnya yaitu website forum. Website forum ini seperti forum pembahasan sesuatu, seperti kalau contohnya itu ada Kaskus gitu ya. Nah, itu website forum. Selanjutnya website marketplace ini itu bisa dikatakan toko online tapi lebih skalanya lebih besar, multi vendor biasanya. Jadi ada beberapa toko lagi, ada toko online di dalam sebuah website, ada beberapa toko online di dalam sebuah website. Nah, itu namanya marketplace gitu. Jadi banyak vendor, banyak penjual di dalam marketplace ini. Sedangkan kalau toko online nanti umumnya hanya satu penjual saja ya, yang pemilik usaha itu sendiri gitu.
hanya website membership. Membership ini seperti berlangganan sesuatu gitu. Kalau kalian ikut kursus biasanya, nah kalian harus mendaftar sebagai member untuk bisa mengakses kursusnya tersebut. Nah, selanjutnya tentang domain. Domain itu apa? Domain adalah penamaan yang diberikan untuk identifikasi nama server komputer, server atau mail server pada jaringan komputer atau jaringan internet. Domain digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses ke server tanpa harus mengingat IP address-nya. Nah, kalau domain ini bisa dikatakan diistilahkan sebagai alamat gitu ya. Kalau tadi website itu kita umpamakan sebagai rumah, maka domain ini adalah alamatnya. Jadi kalau kalian mau menuju ke suatu rumah, maka kalian harus tahu alamatnya. Kalau kalian nggak tahu alamatnya, maka ya sudah pasti nyasar gitu. Nah, domain sendiri ini tidak tidak ada yang sama di dunia ini, tidak ada yang sama. Jadi di satu negara, satu dunia ini nggak ada yang sama. Jadi domain itu pasti berbeda. Jadi setiap website memiliki identitas sendiri-sendiri. Nah, domain itu adalah alias atau penggunaan nama supaya lebih mudah dari IP address atau server, IP-nya server. Jadi kalau aslinya domain itu sendiri menggunakan deretan angka gitu, deretan angka seperti kalau di misalnya sini 123 dan sebagainya. Pokoknya seperti inilah IP address. Biasanya 192, 164 dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi dengan menggunakan domain ini kita bisa lebih mudah untuk mengakses websitenya gitu, tanpa menuliskan deretan angkanya gitu. Jadi di browser biasanya kalau kita tuliskan di sini, nah ini adalah domainnya punya domain ya. Nah, domain memiliki ekstensi gitu. Nah, ekstensi ini yang macam-macam. Ekstensi itu ini biasanya seperti .com, .net, .co.id dan sebagainya. Dan ekstensi ini juga bisa disebut TLD ya, atau ada juga yang CTLD. TLD itu top level domain, kalau CTLD itu country code top level domain. Bedanya apa? Bedanya kalau TLD itu digunakan secara umum, jadi tidak ada tidak ada identitas negara tertentu gitu. Nah, biasanya kalau ada beberapa TLD yang umum. Yang pertama itu ada general top level domain atau general TLD, ada .com, .edu, .net, .org dan .co.biz. Terus atau kreatif TLD, ada .tv, .me, .expert, .guru, .io dan .net. Dan tentunya masih banyak lagi. Lalu untuk country code top level domain ini merupakan sebuah level domain tertinggi yang didasarkan pada kode negara. Adapun jenis domain khusus untuk suatu negara atau CCTLD, country code top level domain seperti berikut. Nah, kalau di sini contohnya seperti kalau di Indonesia itu ada .id, kalau Singapura ada .sg, Malaysia .mw dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya kalau kalian melihat ada website yang ekstensinya itu .co.id, .org.id, nah itu semuanya termasuk pada CTLD, country code top level domain. Nah, sekarang kita masuk ke hosting. Hosting merupakan sebuah space atau ruang yang digunakan untuk menyimpan beberapa file yang ada hubungannya dengan website, antara lain seperti teks, musik, video, gambar ataupun yang lainnya. Nah, kalau tadi
website itu adalah rumahnya, terus domain itu adalah alamat rumahnya, maka hosting ini adalah tempat menyimpan rumahnya itu. Nah, apa itu? Yaitu desa, gitu ya. Jadi hosting ini desanya atau kompleksnya yang nanti bakalan dihuni oleh beberapa rumah. Nah, salah satu rumah itu adalah rumah kita atau website kita, gitu. Nah, itu namanya hosting. Jadi kita menyimpan semua data-data atau perabotan rumah kita itu di rumah kita, yang otomatis juga tersimpan di kompleks tersebut, gitu. Nah, kalau jenis hosting di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu shared hosting. Shared hosting menggunakan shared hosting bersama server hosting bersama-sama dengan pengguna lain. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Artinya dalam satu server tersebut terdapat beberapa akun yang dibedakan antara akun satu dan akun lainnya. Jadi kalau shared hosting itu diibaratkan seperti ini. Anda beli satu ruko gitu ya, atau Anda ada pemilik ruko. Nah, pemilik ruko itu dalam satu tanah ini, dalam satu kapling tanah ini dibagi-bagi seperti ini. Nah, ini ruko 1, ruko kedua, ruko ketiga, ruko keempat. Nah, ini semuanya disewakan, dan tanah ini masih satu tanah atas nama satu orang, gitu ya. Nah, itulah. Jadi kalau shared hosting itu di sini satu server ya, satu server dengan dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ini, tapi diberi kunci masing-masing, diberi akses masing-masing. Jadi yang sewa di ruangan satu ini nggak bisa masuk di ruangan 2, begitu pula ruangan 2 nggak bisa masuk ke ruangan 3. Semuanya punya autentikasi masing-masing, gitu. Itu shared hosting. Kalau selanjutnya ada VPS atau Virtual Private Server. Merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server. Mereka karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, maka hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi. Nah, kalau virtual private server ini lebih kepada virtualisasi server gitu ya. Jadi kita sewa server sendiri private gitu ya, itu milik kita sendiri, nanti kita setting untuk kita gunakan secara pribadi. Nah, selanjutnya ada dedicated server, adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting ataupun virtual dedicated server, atau yang kita sebut tadi virtual private server. Dalam hal ini penyedia server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Dan yang terakhir yaitu co-located server, adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja sama dengan vendor, gitu. Jadi untuk latihan atau untuk tutorial kali ini kita hanya menggunakan shared hosting, jadi tidak menggunakan VPS, dedicated server maupun co-located server. Jadi kita nanti akan fokus pada penggunaan shared hosting, gitu. Jadi mungkin itu untuk selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal WordPress menggunakan di localhost. Jadi kita akan belajar di localhost dulu, baru nanti kita praktekkan di website, di shared hosting langsung, gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.